Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita bersama-sama mengantarkan rasa sujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul, bermuajah di tempat yang sangat agung ini. Ini merupakan salah satu konsep kehidupan kita semua yang berharapkan menjadi makhluk yang Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena kenapa konteksnya kita senantiasa lupa kepada Allah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengkhawatirkan umatnya ketika kita lupa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yakni nikmat sehat dan nikmat luang yang waktu Allah berikan kepada kita. Maka seyogianya kita semua dengan bersimpu di Masjid Agung yang ini, kita bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabiullah Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai ke kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita meraih kebahagiaan syafaat dari baginda Nabiullah Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Al-Jabar yang amat saya hormati sekaligus Allah muliakan, dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 31, bahwa ciri orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar mengakui kecintaannya kepada Allah, bukan hanya sebatas kamuflase bahwa aku iman kepada Allah, aku cinta kepada Allah, tetapi hanyalah bahasa cerita semata yang keluar dari bibir, tidak ada bukti yang real kita lakukan di hadapan Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri cinta kita kepada Allah, yang pertama mentaati apa yang Allah perintahkan. Konsep yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, katakanlah Muhammad, jikalau engkau mencintaiku, ikutilah aku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seberat apapunlah kabiratun, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk semakin dekat kita kepada Allah. In kuntum mu'minin, buktikan ketaatan kita kepada Allah, buktikan kemukminan kita di hadapan Allah. Jamaah yang Allah muliakan, kalimat iman yang senantiasa kita lakukan, tapi belum tentu kita takwa kepada Allah. Maka ciri kita di hadapan Allah, yakni menunaikan apa yang Allah perintahkan. Kenapa? Pada dasarnya ketika kita melangkah satu langkah di hadapan Allah, 10 langkah Allah semakin dekat dengan kita. 10 langkah kita dekat dengan Allah,
maka 100 langkah Allah semakin dekat dengan kita. 100 langkah kita dekat dengan Allah, 1000 langkah Allah dekat dengan kita. Apalagi yang akan kita dustakan di hadapan Allah. Begitu cintanya Allah kepada kita, begitu sayangnya kepada kita, tapi sebaliknya kita justru jauh dengan Allah. Inilah langkah pertama yang harus kita lakukan di hadapan Allah. Maka ketika Allah menyarankan kepada kita, menyuruh kita kepada Allah, yakni jalankan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Yakni aqimis shalah. Orang Islam belum tentu bisa melaksanakan. Orang yang mengakui keimannya belum tentu bisa melaksanakan. Kenapa? Karena landasan takwa di dalam dirinya terlalu jauh. Ketika kita banyak keinginan dan kebutuhan kepada Allah, begitu banyaknya, tetapi kebutuhan kita, rohani kita jauh dengan Allah. Jangan berharap kebahagiaan kita semakin dekat dengan kebahagiaannya Allah. Jikalau kita berani meninggalkan sholat, jikalau kita berani meninggalkan apa yang Allah perintahkan, termasuk apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Al-Jabar yang amat saya hormati, inilah modal pertama kita di hadapan Allah. Jikalau kita ingin dicintai oleh Allah, jikalau kita ingin disayang oleh Allah, maka syarat yang pertama adalah perbanyak melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Jangan pernah kita tinggalkan, karena itulah yang akan menjembatani kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Yang kedua, ciri cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasul, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang senantiasa kita takut kepada Allah, yang senantiasa hatinya dekat dengan Allah. Yakni dengan apa? Ala bi dzikrillah. Hatinya zikir dengan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita menyepelekan tentang masalah zikir kepada Allah ketika kita lantas melaksanakan sholat. Kadang kita menyepelekan yang 33 yang senantiasa kita dawamkan. Setelah kita sholat yang begitu mudah kita ucapkan, begitu ringan kita katakan di hadapan Allah, tetapi kelak itu akan menjadi pertanggungjawaban di depan Allah, di dalam pertimbangan Allah di mahkamah, yang begitu dahsyatnya kalimat tasbih, tahlil dan tahmid ini. Maka saya sarankan kepada jamaah yang Allah muliakan, ingat, ketika kita selesai melaksanakan ibadah salat, jangan lupa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini ringan kita ucapkan, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kelak akan menjadi pertimbangan yang sangat berat di hadapan Allah. Maka jangan kita tergesa-gesa ketika kita selesai melaksanakan ibadah sholat, karena inilah ciri cinta kita di hadapan Allah. Kebutuhan di sinilah Allah akan menghantarkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi harapan kita di hadapan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah yang Allah akan kabulkan, terkecuali kita jauh dengan Allah, terkecuali kita enggan berhadapan dengan Allah. Maka disitulah jangan berharap mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, poin yang ketiga ini kami berharap marilah kita bersama-sama. 2 poin ini yang ingin saya hantarkan, semoga menjadi kebahagiaan. Kenapa? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 hal yang akan membuat seseorang merasakan manisnya iman di hadapan Allah, nikmatnya di hadapan Allah. Jikalau kita memiliki kecintaan kita kepada Allah yang sesungguhnya. Tetapi jikalau kita tidak ingin mendapatkan rasa manisnya iman kita, kenapa ibadah kita, sholat kita justru tidak bisa merasakan nikmatnya dari Allah? Karena kita melaksanakan ibadah sholat ini bukan semata-mata karena pertanggungjawaban kita sebagai makhluknya yang telah kita jelaskan, yang telah kita laksanakan, apa yang kita lakukan. Dan Allah perintahkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Kita hanyalah sandarannya, hanya sebatas kita ingin melakukan perintah Allah, bukan menjadi salah satu nilai kebutuhan dalam pokok kehidupan kita. Karena inilah yang akan menjembatani kita kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah hantaran kebahagiaan. Konsepnya, jangan pernah, kata baginda Rasul, tinggalkan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Jangan pernah kita lalaikan tugas kewajiban kita kepada Allah. Kenapa? Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah. Semua permasalahan itu bisa selesai. Ternyata saya melaksanakan ibadah, kok nggak ada hasilnya, kok nggak ada buktinya. Introspeksi diri, muhasabah diri, sejauh mana kita pengabdian kita kepada Allah. Kita ibadah karena apa? Kita senantiasa digadaikan dengan kehidupan dunia. Kita ibadah semata-mata bukan karena Allah, tapi bagaimana kehidupan kita, bagaimana dunia kita, bagaimana rizki kita. Jangan dulu bertanya kepada Allah urusan dunia, uruskan kita dengan Allah. Kenapa? Jawaban kita semua, inni wajjahtu, ini wajahku ya Rabb, wajhiya, menghadapmu, lillazi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Kita tinggal pasrah kepada Allah, berhadapan dengan Allah, lupakan urusan kehidupan dunia, tapi urusan kita, hati kita dengan Allah. Urusan kita saat itu lagi berhadapan dengan Allah, maka lupakan segala sesuatu halnya. Maka ketika kita duduk di antara dua sujud, baru kita mengatakan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Baru di situ kita meminta kepada Allah apa yang menjadi pengharapan kehidupan kita di dalam kehidupan di dunia ini. Jamaah yang Allah muliakan, itu saja yang mungkin bisa saya hantarkan dalam mengisi kekosongan selepas ba'da zuhur. Semoga sekali lagi ibu dan bapak segenap tamu Allah, Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah panjangkan umurnya, Allah limpah ruahkan rizkinya, dan Allah jadikan kita menjadi makhluk yang husnul khatimah. Allahumma ighfir Rabbana la tuakhidna ma la qata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka bi asma'ikal 'alil a'zam an tarzuqani rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghara. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina bi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadha idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nas'aluka al ijabah wal barakah wa jama' al jabar. Salawul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati jamaah Al-Jabar yang amat saya hormati dan Allah muliakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.